Aku tahu apa nak buat. Peran Konvensi The Hague dalam hukum perdata internasional. Konvensi The Hague Convention merupakan serangkaian perjanjian internasional yang dihasilkan oleh Hague Convention on Private International Law atau HCCH, sebuah organisasi antarnegara yang bertujuan menyatukan aturan-aturan hukum perdata internasional. Konvensi ini menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, seperti perkawinan, waris, pengangkatan anak, adopsi, perwalian, perdagangan internasional, dan perlindungan anak. Saat ini, Indonesia telah menjadi anggota HCCA sejak 2017 dan berkomitmen mengadopsi beberapa konvensi yang relevan dengan sistem hukumnya. Adapun peran strategis Konvensi Den Haag terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, harmonisasi hukum perdata internasional. Salah satu peran utama Konvensi Den Haag adalah menciptakan keseragaman hukum antar negara dalam bidang perdata dan keluarga. Dengan demikian, perbedaan hukum antar negara dapat diminimalkan sehingga A. Sengketa hukum lintas negara lebih mudah diselesaikan. B. Putusan pengadilan asing dapat diakui lebih cepat. C. Kepastian hukum bagi masyarakat negara meningkat. Yang kedua, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Beberapa konvensi seperti Hague Convention on Case of Court Agreements 2005 dan Judgment Convention 2019 berfungsi untuk A. Memudahkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. B. Menekankan biaya dan waktu penyelesaian sengketa internasional. C. Memberikan kepastian bagi pelaku bisnis lintas negara. Yang ketiga, perlindungan anak dan keluarga dalam bidang hukum keluarga. Konvensi Den Haag memiliki beberapa peran besar melalui A. Hague Convention of Inter-Country Adoption 1993 mengatur prosedur adopsi internasional yang aman dan legal. Yang kedua, B. Hague Convention on International Child Abduction 1980 melindungi anak dari penculikan bekas negara dan memastikan anak dikembalikan ke negara tempat tinggal tetapnya. Yang keempat, perkawinan dan status personal. Konvensi juga mengatur pengakuan perkawinan internasional, choice of law, pilihan hukum dan yuridis dalam kasus perkawinan atau perceraian lintas negara, sehingga A. Status hukum pasangan lebih jelas. Yang kedua, B. Mencegah konflik hukum antar negara asal dan negara tempat tinggal. Adapun dampak praktik hukum Indonesia, meskipun Indonesia belum meratifikasi semua konvensi, peran Konvensi Den Haag mulai tampak dalam kebijakan nasional seperti A. Penyusunan regulasi tentang adopsi internasional melalui Hague Adoption Convention. Yang B. Diskusi mengenai pengakuan putusan asing dalam perkara perdata dan perdagangan. C. Penataan kerjasama internasional dalam sengketa keluarga lintas negara. D. Selain itu, keberadaan HCCH mendorong Indonesia menyesuaikan hukum nasional agar kompatibel dengan standar internasional. Ada beberapa contoh kasus yang relevan. Yang pertama, kasus penculikan anak lintas negara. Dalam beberapa kasus, anak WNI dilarikan ke luar negeri oleh salah satu orang tua. Hague Convention of International Abduction berperan mengatur mekanisme pemulangan anak. Yang B. Kasus perkawinan campuran dalam sengketa perceraian pasangan beda kewarganegaraan. Ketentuan Konvensi Den Haag membantu menentukan negara mana yang berwenang mengadili dan hukum mana yang berlaku. Kesimpulannya, peran Konvensi Den Haag dalam hukum perdata internasional sangat penting karena menjadi instrumen harmonisasi hukum antar negara, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak individu, mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, memperkuat kerjasama hukum internasional, khususnya dalam bidang keluarga, status personal, dan perdagangan. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam HCCH memberi peluang untuk memperkuat sistem hukum nasional agar mampu menghadapi dinamika sengketa perdata internasional yang semakin kompleks. Mungkin itu dari saya.